Nah, kembali lagi bersama saya Ridwan Yunus, NLP 2103 12 10 13. Nah, kita akan ke praktikum 13, yaitu membuat database trigger. Dan tidak lupa Bapak pembimbing saya, yaitu Pak Rengga Asmara Eskom USA. Nah, tujuannya setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menerapkan menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapatkan tempat bisa keduanya. Aplikasi trigger yaitu muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam satu menunjukkan aksen yang terrelasi, dua operasi global yang menengah. Yang tidak boleh mendesain trigger yaitu di mana function sudah ada dalam server Oracle dengan menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan memasukkan ke dalam trigger jika kode PL/SQL sangat banyak. Contoh database triggernya seperti ini. Checksal trigger. Kita membuat YAML trigger sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, untuk variabel, untuk tabel, before after, untuk view instead of. Event untuk trigger, insert update delete. Nama tabel view. Tipe trigger baris atau statement. Bahasa when trigger untuk body yaitu PL/SQL. Komponen DML trigger. Before mengeksekusi trigger body sebelum event DML. After sudah event DML. Instead of yaitu mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen DML trigger men-trigger event bisa yang statement DML yang menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan di bawah ini insert update delete. Haruskah trigger body mengikuti setiap baris pada statement atau hanya satu? Jadi, statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Raw trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Aksen apa yang dituliskan menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok LSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Contoh querying sequence DML statementnya seperti ini, terus triggernya before statement trigger, before of trigger, after of trigger, after statement. Nah, before statement trigger, before row trigger, after row trigger, before terus ya. Sintak untuk membuat statement trigger DML. Create or replace trigger name, timing, event 1, event 2, event 3, non table name, trigger body. Contohnya, trigger score EMP before instead of begin if to char sys date day in set on to char. Nah, not that win dan raise application errornya ini buat exceptionnya dan itu ya. Mencoba score dan insert. Nah, ternyata ada yang error. Nah, ternyata seperti ini, terus dibutuhkan seperti ini, ada if deleting dan nah, biasanya embelnya delete atau dimasukkan pada jam yang sibuk atau salarinya sudah diupdate sebelum jam sibuk. Nah, seperti ini. Membuat sebuah trigger baris DML. Timing event 1, event 2, event 3, on table name referencing old as old, new as new. Nah, seperti ini contohnya. If new dot menggunakan old dan new qualifier. Nah, old employee ID, old new last name, old job ID, new job ID. Membatasi sebuah row trigger new dot job ID dan trigger instead of aplikasi seperti ini. Instead of trigger terus masuk ke insert tabel 1 terus update tabel 2. Nah, ini nggak bisa langsung ke nggak bisa ke view ya. Sintaknya create or replace trigger name instead of bla bla bla, referencing old as old, new as new for each row. Membuat trigger instead of insert into EMP details that is based on employees and department tables. Ini membuat trigger instead of insert into EMP details that is based on employee and department table. Instead of insert ini ya, insert into new update
Nah, membedakan database trigger dan store prosedur. Definisikan dengan create trigger. Definisikan dengan create prosedur. Data destination mengandung user trigger. Data destination mengandung user source. Digunakan secara implisit, insetnya eksplisit. Ada commit, save point. Ini commit, save point dan rollback diperbolehkan. Commit, save point dan rollback tidak diperbolehkan pada trigger. Membedakan database trigger dan builder trigger. Nah, memastikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Ada alter trigger, trigger name, disable, enable. Untuk mematikan menghidupkan kembali semua trigger pada sebuah tabel, alter tabel, disable, enable, alt trigger. Mengcompile kembali sebuah trigger untuk alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger pakai drop trigger. Nah, sekarang masuk ke uji coba kasus trigger. Nah, sekarang masuk ke model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contoh, update employees set department ID sama dengan 999. Nah, ini seperti contohnya. Terus update department ID sama dengan 999. Nah, contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan pakai construct itu seperti ini, DML untuk employees tabel, audit mp trigger for each row. Nah, audit tabel trigger sesudah row dan setelah after statement. Nah, after audit mp trig after update or insert or delete or on employees within. Nah, create or replace trigger audit emp tab after update or insert or delete. Nah, seperti ini contohnya. Demonstrasi parpec.sql. Nah, function builder gins update upsell. Prosedur set builder set gins set up. Nah, seperti ini. Terus buat menggunakan audit emp, nah jadi seperti ini. Jadi update audit table set. Terus yang kedua update audit table set upd. Jadi contohnya seperti ini. Terus ringkasannya ada prosedur, ada packing, prosedur A, declaration, prosedur B, definition, prosedur A, definition, trigger. Nah, peninjauan praktikum 16 praktikum ini mencakup topik berikut ini: membuat statement dan row trigger, membuat advanced trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle. Latihan soal dan bahasan. Tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut: tabel barang, field ID, tabel seperti ini, soalnya field jumlah, field harga, field satuan. Nah, tabel transaksinya seperti field nomor, field ID, tabel store-nya field ID, field tanggal, field stock. Nah, terus ini sekarang dari SQL, tabel SQL ID. Nah, ini field-fieldnya sudah dispesifikasikan. Terus transaksi dari SQL nya juga history.sql. Nah, buat row trigger dengan timing before dan skala operasi DML pada transaksi tersebut. Skala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Skala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history khusus tipe transaksi yang Anda isikan, tambah data, ubah data, hapus data. Nah, trigger.sql. Create or replace trigger, change a history before, insert, update, delete transaksi for each row declare. Nah, seperti ini bla 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 lalu terusnya. Nah, pakai tanda titik 2 ya, karena trigger. Pakai body titik 2 alt ID barang, titik 2 new tanggal, new jumlah, ubah data. Nah, seperti ini. Terus ya selesai. Nah, untuk mengetes triggernya pakai test trigger 1.sql. Kayak insert into barang, di insert, terus tes trigger 2 kayak transaksi untuk mengecek transaksinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.